Halo Traveler, kembali di Backpackeran. Berbagi cerita, berbagi pengalaman menarik tentang negeri-negeri dunia. Traveler, o genki desu ka? Apa kabar? Tentu saya harapkan kalian semua baik-baik saja dan selalu sehat ya. Jangan sakit karena kita akan lanjutkan jalan-jalan kita menyambangi kota-kota cantik yang tersebar di berbagai belahan bumi ini. Nah, melanjutkan episode pertama Backpackeran tentang Jepang. Di episode ini saya akan bercerita tentang beberapa hal unik dan menarik lainnya yang ada di negeri matahari terbit ini. Dan tentunya sekali lagi apa yang saya ceritakan ini tak lain dimaksudkan hanya untuk berbagi pengalaman, khususnya buat kalian yang akan dan sedang melakukan perjalanan di salah satu negeri termaju teknologinya ini. Tentunya. Traveler, waktu kita akan traveling ke satu negara ini, biasanya pertanyaan pertama adalah mode transportasi apa sih yang harus dipilih, yang nyaman, murah, tapi efektif? Nah, untuk di Jepang ini saya pilih mode transportasi kereta api. Kenapa? Karena Jepang adalah salah satu negara yang punya sistem perkeretaapian terbaik di dunia. Istilahnya, kemanapun kamu pergi, pasti akan ada kereta yang akan membawamu ke tempat tujuan. Nah, hal pertama yang harus kita pahami bahwa di Jepang kereta api tidak hanya dioperasikan oleh perusahaan milik negara, yakni JR Group, tetapi juga pihak swasta. Makanya nggak heran kalau ada beberapa jalur yang mengarah ke arah yang sama nih, tapi memiliki daftar harga yang berbeda. Ini bisa kita lihat peta visual yang ada di atas mesin penjual tiket. Nah, di manakah kita harus membeli tiket? Untuk perjalanan jarak pendek kita bisa beli di vending machine yang bertebaran di stasiun. Sedangkan untuk jarak jauh, kita bisa membelinya di tiket counter. Lalu jenis tiket apa yang ada di sana? Ada sekitar 7 jenis tiket di sana. Antara lain tiket reguler yang berlaku untuk semua jenis kereta reguler dari stasiun A ke stasiun B. Harga tiket dihitung berdasarkan jarak antara stasiun. Harga per kilometer sekitar 20 yen untuk jarak dekat. Nah, jenis tiket reguler ini yang biasa saya gunakan ketika saya berkunjung ke sejumlah kota di prefektur Tokyo ini, seperti Meguro, Chofu, dan Kichijoji. Nah, selain tiket reguler ini, ada juga jenis tiket IC Card. Ini adalah kartu isi ulang dengan sistem prabayar yang dapat digunakan untuk membayar kereta dan bus. Jenis tiket lainnya adalah tiket Seishu 18 Kippu. Ini adalah tiket musiman yang memungkinkan kita melakukan perjalanan ke seluruh Jepang selama 5 hari tanpa batas dengan menggunakan kereta lokal dan kereta cepat hanya dengan harga 11,850 yen per hari. Traveler, selain yang 3 ini, ada juga jenis tiket Japan Rail Pass. Nah, kalau yang ini nih adalah induk dari semua tiket kereta yang memungkinkan kamu untuk menggunakan semua jenis kereta api dari Kagoshima di bagian selatan Jepang hingga ke ujung utara di Hokkaido. Nah, bagaimana dengan jenis keretanya? Kamu bisa menggunakan semua jenis mulai dari kereta api cepat Shinkansen hingga komuter lokal, bus, dan bahkan kapal feri. Pokoknya semua jenis moda transportasi yang tergabung dalam Japan Railways ini. Lalu di mana belinya? Kamu dapat membeli di Bandara Narita, Haneda, Kansai, dan juga beberapa stasiun utama di Jepang. Selain 4 jenis tiket kereta api ini, masih ada 3 lagi jenis tiket lainnya, yakni JR Tokyo Wide Pass, Special Pass, dan Subway Pass.
Traveler, seperti juga di negara lainnya, di Jepang ini ada etika atau kebiasaan yang harus dipahami dan kita hormati. Misalnya, ketika kita berada di dalam kereta, jangan sekali-kali mengambil foto atau video dan secara frontal mengarahkannya pada para penumpang. Karena ini bisa jadi masalah. Kebanyakan orang Jepang menganggap hal itu sangat tidak sopan dan akan langsung menegur kita. Saya sendiri termasuk yang beruntung bisa mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi. Dan mungkin juga ketika mereka melihat saya memotret, mereka cukup memakluminya karena status saya sebagai turis. Traveler, sambil cerita tentang moda transportasi ini, selain banyak cerita yang asyik tentunya, ada juga fenomena yang memprihatinkan berkaitan dengan moda transportasi ini. Seperti pernah dinyatakan dari data Badan Kepolisian Nasional Jepang, bahwa di tahun 2017 tercatat sebanyak 21.321 orang terlibat kasus bunuh diri, di mana peron kereta api menjadi salah satu tempat favorit para pelakunya. Cukup mengerikan. Fenomena ini menjadi kekhawatiran secara nasional karena kebanyakan para pelakunya adalah generasi muda. Nah, kalau generasi mudanya sedikit, bagaimana Jepang bisa membangun negaranya? Ya enggak? Untuk mencegah perbuatan bunuh diri itu, pemerintah Jepang sudah melakukan banyak hal. Antara lain dengan menambah lampu biru di atas kereta. Warna biru ini dipercaya akan dapat menenangkan hati para pelakunya sehingga mampu mengurungkan niat bunuh diri. Atau dengan cara memagari peron lintas kereta api dengan pintu tepi atau screen door. Bahkan pemerintah telah menetapkan aturan tegas kepada orang yang mencoba bunuh diri di area publik, yakni keluarganya akan menanggung denda yang harus dibayar jika salah satu anggota keluarganya bunuh diri di kereta api. Traveler, cukup dulu ya cerita yang seram-seram. Sekarang saya mau cerita tentang stasiun kereta di Jepang. Sebagaimana umumnya area publik di negara maju, stasiun kereta api di Jepang tak hanya dibuat sebagai media transportasi, tetapi juga dikemas sebagai tempat yang nyaman untuk wisata, sekaligus mempromosikan berbagai potensi Jepang. Misalnya saja di stasiun Chofu ini, di mana sepanjang dinding stasiun diwarnai dengan gambar tokoh-tokoh anime yang tidak hanya populer di Jepang, tapi juga dunia. Ya, selain bersih dan lengkap, tentu saja kita dapat berfoto-foto di sini. By the way, jika kamu sudah sampai di tujuan dan akan keluar dari stasiun, tiketnya jangan sampai hilang ya, karena masih harus digunakan untuk keluar dari peron. Dan jangan lupa, jika kamu menggunakan eskalator dan tidak terburu-buru, kamu bisa berdiri di sebelah kiri dan menyisakan ruang sebelah kanan eskalator untuk orang yang memang sedang bergegas, ingin jalan lebih cepat. Etika ini umumnya sama dengan yang berlaku di negara-negara Eropa, Amerika, dan juga Singapura. Traveler, ketika saya berkunjung ke Jepang pada tahun 2018 lalu, di sini kebetulan adalah musim dingin. Ini memang bukanlah waktu yang tepat untuk melihat bunga sakura bermekaran yang biasanya berlangsung di musim semi, yakni sekitar bulan Maret. Tapi tak apalah, karena saya masih tetap bisa menikmati kecantikan salah satu bunga paling terkenal di dunia ini meski belum sepenuhnya mekar, seperti yang saya sempat saksikan di Meguro, Kichijoji, dan Shinjuku ini. Dan jangan heran kalau kamu melihat banyak orang Jepang memandang bunga sakura dengan takjub dan wajah gembira, bahkan memotretnya seakan-akan mereka baru melihat bunga itu. Karena buat warga Jepang nih, mekarnya bunga sakura adalah perlambang sebuah harapan yang baik dan mendatangkan kegembiraan. Nah, bicara tentang arti bunga sakura di mata warga Jepang,
Ada satu cerita menarik ketika saya berkunjung ke sekolah Indonesia yang berada di Meguro. Di halaman sekolah ini berdiri pohon sakura yang umurnya sudah ratusan tahun. Meski sudah tua dan tidak terlalu menarik penampilannya, warga setempat meminta pihak sekolah untuk selalu merawatnya dan memberinya berbagai jenis vitamin agar pohon itu tetap hidup. Nah, ini ada sedikit tips jika kamu backpackeran ke Jepang, terutama ketika sedang musim gugur atau musim dingin. Supaya tangan tetap hangat di suhu yang sampai -3 derajat ini, kamu bisa gunakan penghangat seperti ini. Bentuknya seperti tisu. Kamu tinggal tempelkan kain ini di atas telapak tangan dan masukkan ke kaos tangan. Tunggu beberapa detik dan rasa hangat pun langsung terasa. Lumayan, bisa menghilangkan rasa kebas di tangan yang mulai membeku. Traveler, penghangat yang saya tidak tahu namanya ini karena ditulis dalam bahasa Jepang dapat kamu temukan di berbagai minimarket di Jepang. Jadi nggak usah khawatir kalau kamu kedinginan. Traveler, cerita tentang kereta api dan bunga sakura ini akan saya tutup dengan salah satu jenis kue yang saya temui di Chofu. Chofu adalah salah satu kota yang terkenal melahirkan para ahli teknologi. Nah, di kota ini saya mampir di salah satu warung yang menawarkan kue bunga sakura. Apakah kue itu berbentuk bunga sakura? Oh, ternyata tidak. Kue ini berbentuk ikan dengan isi di dalamnya berbeda-beda rasa. Ada rasa bunga sakura yang warnanya pink, kacang hijau, dan lain-lain. Yang jelas, kue ini akan dicari orang menjelang musim semi ketika mekarnya bunga sakura. Biasanya sambil menikmati kue, warga Jepang pun berdoa agar kehidupan masa mendatang akan lebih baik. Oke, travelers, saya udah dulu ya cerita tentang Jepang. Semoga informasi yang saya berikan tetap bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang Jepang. Kita akan ketemu lagi di topik yang sama menariknya atau lebih menarik. Oke, salam, sampai jumpa di backpackeran selanjutnya.